Pernah gak sih kamu ngerasa, dunia ini kayak terus nyuruh kamu lari? Tapi anehnya, meski kamu udah lari sekencang-kencangnya, kok rasanya tetap aja gak sampai-sampai. Kayak ada yang kurang, kayak ada ruang dalam hati yang kosong, tapi gak tahu harus diisi dengan apa. Nah, kalau kamu lagi ngerasa begitu, maka bisa jadi, video ini adalah jawaban yang dikirim langsung dari langit. Iya, bukan karena kamu iseng scroll, bukan karena kamu asal klik. Tapi karena ada panggilan yang halus tapi kuat, yang bikin kamu berhenti di sini. Assalamualaikum sahabat ilmu langit, terima kasih banyak ya, sudah mampir dan nyimak channel ini. Sungguh, kami gak anggap remeh kehadiranmu. Karena kami tahu, kamu gak sedang datang dengan tangan kosong. Kamu datang bawa harapan, kamu hadir bawa rasa ingin tahu. Dan satu hal yang pasti, kamu gak nonton ini secara kebetulan. Karena bisa jadi, inilah jalan pembuka dari Allah. Jalan buat kamu yang sedang nyari rezeki yang gak seret, jalan buat kamu yang lagi bingung cari ketenangan, jalan buat kamu yang pengen hidupnya lebih tenang, lebih ringan, lebih terarah. Yuk ketik 77 di kolom komentar, sebagai bentuk energi positif dan doa yang kamu aminkan hari ini. Semoga dari angka itu, jadi getaran awal yang mengubah arah hidupmu. Sahabat, hari ini kita bahas satu ibadah yang kadang dianggap ringan, tapi sebenarnya punya kekuatan dahsyat. Ibadah yang sering terlupakan, padahal ia membuka pintu rezeki yang tak terlihat. Ibadah yang diam-diam membawa keberkahan, tapi sayangnya masih banyak yang belum istiqomah mengamalkannya. Iya, kita bahas tentang sholat duha. Tapi hari ini, kita gak bahas biasa. Karena kita akan membedahnya dari sisi yang lebih dalam. Bukan sekadar dalil, bukan sekadar keutamaan. Tapi apa yang benar-benar terjadi dalam hidup seseorang kalau dia istiqomah sholat duha. Dan jangan salah, istiqomah di sini bukan berarti harus sempurna. Tapi justru bagaimana kita tetap memilih untuk bangun dan sholat, meski lelah, meski sibuk, meski gak enak badan. Karena justru di sanalah kuncinya. Kita mulai dengan pertanyaan reflektif ini. Apa sih yang terjadi dalam hidup seseorang kalau dia istiqomah sholat duha? Pertama-tama, kita harus pahami satu hal penting. Sholat duha itu bukan ibadah tambahan yang cuma buat orang yang lagi longgar waktunya. Tapi sholat duha itu adalah bentuk cinta. Cinta seorang hamba yang masih ingin menyapa Robnya, bahkan setelah subuh usai. Cinta dari hati yang gak puas hanya menunaikan yang wajib, tapi juga mencari kedekatan lebih. Dan ini bukan soal jumlah rakaat. Ini soal hadirnya hati saat sujud. Makanya, orang-orang yang istiqomah sholat duha itu, bukan berarti mereka lebih suci. Tapi bisa jadi, mereka adalah orang-orang yang pernah tersungkur, pernah jatuh, pernah merasa sendirian. Tapi mereka sadar, mereka gak boleh terus di titik itu. Mereka cari jalan pulang, dan salah satu jalannya, ya sholat duha itu. Coba renungkan baik-baik, di saat orang-orang mulai sibuk dengan dunia, kamu malah sibuk dengan sujud. Di saat orang lain buru-buru ngejar target harian, kamu justru ambil waktu untuk menengadahkan tangan, meminta langsung kepada sang pemberi takdir. Itu bukan hal kecil, itu bukan tindakan biasa, itu adalah momen sakral yang gak semua orang punya keberanian untuk menjalankannya. Dan dari sinilah awal perubahan itu muncul. Sahabat ilmu langit, tahukah kamu? Dalam satu hadits, Rasulullah bersabda bahwa di dalam tubuh manusia ada 360 persendian, dan setiap sendi itu harus disedekahi setiap harinya. Maka sholat duha itu cukup sebagai sedekah dari semua sendi tubuhmu. Artinya, 2 rakaat sholat duha bisa jadi pelunas atas seluruh kebaikan tubuhmu. Bisa jadi penyeimbang dari segala aktivitas dunia yang kamu jalani sepanjang hari. Tapi tentu, 2 rakaat saja kadang tidak cukup bagi hati yang lapar akan kedekatan. Makanya ada yang menambahkan jadi 4, 6, bahkan 8 rakaat. Bukan karena ingin pamer, tapi karena ingin lebih dalam merasakan. Karena bagi mereka, duha itu bukan sekadar ritual, tapi jadi ruang teduh di tengah kerasnya kehidupan. Lalu, apa yang terjadi ketika seseorang istiqomah dalam duha? Kita bahas satu persatu. Pertama, hidupnya jadi lebih terarah. Serius, banyak orang yang hidupnya kayak jalan tanpa kompas. Mereka bergerak cepat, tapi gak tahu kemana arahnya. Tapi ketika seseorang mulai membiasakan sholat duha, perlahan tapi pasti, arah hidupnya jadi terasa lebih jelas. Ada aja ide-ide yang muncul. Ada ketenangan dalam mengambil keputusan. Bahkan kadang, saat harus memilih antara 2 hal sulit,
hatinya bisa lebih jernih. Itu bukan kebetulan, itu adalah jawaban dari doa-doanya yang disampaikan tiap pagi dalam sujud sunyinya. Kedua, rezeki datang dari arah yang tak disangka. Ini yang sering jadi perhatian. Banyak yang mengaku, sejak rutin sholat duha, ada aja rezeki yang mampir. Entah itu tambahan orderan, bonus dadakan, bahkan bantuan dari orang yang gak disangka. Tapi jangan salah, rezeki itu gak selalu uang. Bisa jadi rezeki itu adalah pikiran yang tenang, anak yang patuh, pasangan yang setia, atau pekerjaan yang gak bikin stres. Coba sekarang kamu renungi, apa rezeki terbaik yang Allah titipkan ke kamu hari ini. Dan jangan lupa tulis 77 di kolom komentar, untuk menyalurkan energi syukur dan niat positifmu. Karena kadang, perubahan besar dimulai dari pengakuan yang kecil. Ketiga, hati jadi lebih lembut. Gak tahu kenapa, orang yang rajin duha itu biasanya lebih tenang. Gak gampang marah, gak gampang iri, karena hatinya udah disiram setiap pagi. Dia udah memulai harinya bukan dengan keluhan, tapi dengan syukur. Dan tahukah kamu, itu efek domino. Karena ketika hatimu lembut, hubunganmu dengan orang lain juga lebih baik. Lingkungan jadi terasa lebih ramah. Hidup terasa lebih damai. Semua ini berawal dari 2 rakaat yang kadang kita sepelekan. Sahabat, penting kita sadari, bahwa Allah tuh gak menilai ibadah kita dari seberapa banyak, tapi seberapa konsisten. Rasulullah bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling konsisten, meskipun itu sedikit. Jadi kalau kamu baru bisa 2 rakaat, gak apa-apa. Yang penting jangan putus, tetap jaga, tetap niatkan, karena mungkin, dari 2 rakaat itu, Allah membuka pintu-pintu yang selama ini kamu kira tertutup. Dan jangan khawatir kalau kamu belum merasa perubahan yang besar. Karena kadang, Allah sengaja menunda keajaiban itu, supaya kamu tetap rendah hati. Supaya kamu gak sombong karena merasa sudah dekat dengannya. Dan kadang pula, keajaiban itu datang bukan dalam bentuk harta, tapi dalam bentuk rasa. Rasa cukup, rasa syukur, rasa damai yang gak bisa dibeli. Disinilah kita akhirnya sadar, bahwa duha itu bukan cuma soal dunia. Tapi ini tentang hubungan, tentang rasa dekat, tentang keyakinan, bahwa meskipun dunia tampak gelap, kita masih punya cahaya yang bersinar dari dalam diri. Sahabat ilmu langit, sampai di sini dulu bagian pertama kita. Kalau kamu merasakan getaran dalam hatimu saat mendengar ini, itu artinya hatimu belum mati. Masih ada cahaya yang menyala. Tinggal kamu jaga, tinggal kamu rawat. Dan di bagian selanjutnya, kita akan bahas lebih dalam tentang tanda-tanda bahwa keajaiban duha sedang turun ke dalam hidupmu, meskipun kamu belum menyadarinya. Jangan kemana-mana, tarik napas dalam, rasakan, karena perubahan itu sedang dalam perjalanan. Sahabat ilmu langit, kalau kamu sekarang lagi ada di titik antara putus asa dan masih berharap, maka izinkan video ini jadi teman paling jujurmu hari ini. Karena sejatinya, tak ada yang benar-benar kebetulan dalam hidup ini. Kamu bisa saja nonton video lain, bisa saja scroll ke hal lain, tapi kamu justru berhenti di sini, di tengah-tengah ribuan konten lain, karena hatimu sedang dipanggil. Ini bukan sekadar tontonan, tapi ini bisa jadi momentum untuk kembali tersambung dengan langit. Dan buat kamu yang sudah nonton bagian pertama, terima kasih ya karena masih terus membersamai. Artinya kamu bukan penonton biasa, kamu adalah pejalan. Dan para pejalan itu gak pernah berhenti hanya karena hujan. Sebelum lanjut, yuk isi kolom komentar dengan angka 77 sebagai bentuk syukur dan energi positif yang ingin kamu sebar. Karena bisa jadi, angka itu jadi awal hadirnya keajaiban yang diam-diam kamu rindukan. Sahabat, kita sudah bahas bahwa istiqomah dalam sholat duha bukan sekadar tentang waktu luang. Tapi tentang keberanian untuk mendekat, tentang komitmen untuk terus menyapa Allah, bahkan ketika dunia sibuk menggoda kita ke arah sebaliknya. Dan hari ini, kita akan membedah lebih dalam, apa saja tanda-tanda keajaiban sholat duha mulai turun dalam hidupmu. Bisa jadi, kamu sudah mengalami salah satunya, tapi belum sadar. Bisa jadi, kamu mengira itu biasa saja, padahal itu adalah cara langit membalas sujud-sujudmu yang diam-diam. Mari kita uraikan satu persatu. Tanda pertama, hati jadi lebih sabar, padahal ujian tetap datang. Ini yang paling awal terasa. Banyak orang yang berharap, setelah duha rutin, hidup langsung mulus. Rezeki langsung deras, masalah langsung hilang. Tapi ternyata, justru ujiannya tetap ada.
Bahkan kadang malah makin besar. Loh, kok bisa? Karena Allah sedang menguatkan fondasimu. Dia tahu kamu mampu, dan duha yang kamu kerjakan itu bukan untuk menghilangkan ujian, tapi untuk menguatkan jiwamu agar tahan terhadap ujian itu. Ketika kamu mulai merasa lebih sabar, lebih tenang saat menghadapi tekanan, tidak panik seperti dulu, maka itu adalah tanda bahwa duhamu mulai mengalirkan ketenangan ke dalam hati. Dan ketenangan itu mahal, karena banyak orang kaya, tapi hidupnya tidak tenang. Tanda kedua, kamu mulai merasa cukup, meskipun belum punya semua yang kamu mau. Ini keajaiban yang sangat halus, tapi sangat nyata. Kamu tetap kerja keras, tetap usaha, tapi bedanya, kamu gak lagi dikejar-kejar ambisi yang menguras. Kamu mulai mensyukuri yang ada. Kamu merasa nyaman dengan yang sedikit. Dan uniknya, justru ketika kamu merasa cukup, pintu rezeki malah mulai terbuka. Tanpa kamu sadari, Allah memberikanmu lebih. Bukan karena kamu minta lebih, tapi karena kamu sudah berhasil bersyukur dengan yang sedikit. Orang yang istiqomah duha akan mulai mengalami perubahan cara pandang. Dia tidak lagi melihat dunia sebagai sesuatu yang harus dikejar mati-matian, tapi sebagai ladang untuk menanam kebaikan. Tanda ketiga, ada saja pertolongan yang datang di waktu yang tepat. Pernah gak kamu merasa, saat semua serba mentok, tiba-tiba ada solusi? Entah itu lewat seseorang yang tiba-tiba bantu, atau tiba-tiba ada pesan yang kamu baca, yang menenangkan, atau tiba-tiba hatimu merasa yakin harus ambil satu keputusan tertentu. Itu bukan kebetulan, itu adalah cara langit bicara. Dan bisa jadi, itu adalah buah dari duha yang kamu jaga diam-diam selama ini. Sujudmu gak pernah sia-sia, tangisanmu yang kamu sembunyikan di antara 2 rakaat itu, gak pernah luput dari perhatian Sang Maha Penyayang. Dan ketika waktunya tiba, pertolongan itu datang. Bukan karena kamu hebat, tapi karena kamu gak pernah benar-benar meninggalkannya. Tanda keempat, kamu mulai lebih peduli terhadap orang lain. Percaya atau tidak, orang yang istiqomah duha, hatinya akan pelan-pelan melembut. Dia mulai peka dengan sekitar, mulai peduli terhadap sesama. Dulu mungkin kamu gampang cuek, tapi sekarang kamu jadi lebih empati. Gampang terenyuh lihat orang susah, gampang ingin bantu, dan uniknya, kamu gak merasa berat. Itulah efek dari hati yang dibersihkan setiap pagi lewat duha. Karena orang yang terus menyambung dengan langit, akan secara otomatis terhubung dengan bumi. Dia jadi pribadi yang menenangkan, bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi orang di sekitarnya. Tanda kelima, kamu semakin yakin bahwa takdir terbaik sedang disusun untukmu. Ini adalah level keajaiban yang paling tinggi. Ketika kamu mulai menerima semua hal yang terjadi dalam hidupmu baik atau buruk dengan keyakinan bahwa itu adalah bagian dari skenario Allah. Kamu berhenti menyalahkan, berhenti membandingkan hidupmu dengan orang lain. Karena kamu tahu, hidupmu sudah diatur. Dan tugasmu hanya menjaga sujud, menjaga doa, dan menjaga hati agar tetap husnuzon. Itulah saat dimana kamu benar-benar telah menyatu dengan makna sejati dari ibadah. Bukan lagi soal minta ini itu, tapi soal pasrah dengan apapun yang diberi. Dan percaya, bahwa Allah gak pernah tertukar dalam memberi. Sahabat ilmu langit, mungkin kamu bertanya-tanya, lalu kenapa keajaiban itu tidak langsung terlihat? Karena Allah ingin kamu tumbuh dulu. Dia ingin hatimu kuat, jiwamu matang, dan imanmu stabil. Dia ingin kamu menyembahnya bukan karena ingin cepat kaya, tapi karena benar-benar cinta. Dan dari cinta itu, keajaiban akan datang sebagai bonus. Duha adalah ibadah para pencinta, yang tetap datang, meski gak dijanjikan apa-apa, yang tetap sujud, meski belum ada perubahan yang tampak. Tapi justru karena itu, perubahan besar sedang disiapkan di belakang layar. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan dibuat terkejut oleh caranya menepati janji. Makanya jangan menyerah. Kalau kamu baru mulai rutin beberapa hari, teruskan. Kalau kamu sempat putus tapi ingin kembali, lanjutkan. Karena tidak ada duha yang sia-sia, tidak ada satupun rakaat yang hilang tanpa jejak. Dan bisa jadi, duha yang kamu kerjakan hari ini, adalah sebab anakmu kelak mendapatkan kemudahan. Atau keluargamu terhindar dari bencana. Atau rezekimu dipermudah dalam bentuk yang tak kamu sangka. Jangan lupa ketik 77 lagi di komentar, sebagai tanda bahwa kamu siap menjaga duha, bukan hanya karena butuh, tapi karena cinta. Kita sedang bicara tentang ibadah yang ringan, tapi dampaknya bisa mengubah alur hidup.
Dan orang yang istiqomah di sini, bisa jadi adalah mereka yang diam-diam sedang dijaga Allah lewat banyak hal. Sahabat ilmu langit, kita akan lanjutkan pembahasan ini ke bagian ketiga. Di sana, kita akan kupas tentang bagaimana cara menjaga semangat agar tetap istiqomah dalam duha, bahkan ketika sedang down, sibuk, atau gak punya motivasi lagi. Karena mempertahankan sesuatu jauh lebih sulit daripada memulainya. Tapi justru disitulah letak keberkahan itu tumbuh. Jangan lewatkan, karena siapa tahu, bagian ketiga nanti adalah penegur langkahmu yang paling kamu butuhkan saat ini. Sahabat ilmu langit yang luar biasa, kalau kamu masih bersama kita sampai di bagian ketiga ini, izinkan kami ucapkan rasa terima kasih yang tak sederhana. Karena itu tandanya, kamu adalah orang yang sedang sungguh-sungguh mencari. Kamu bukan sekadar lewat atau iseng, tapi kamu sedang membuka jalan langit untuk hidupmu. Dan percayalah, tidak ada yang kebetulan. Termasuk kamu bisa bertahan sejauh ini dalam mendengarkan narasi ini. Bisa jadi ini adalah cara langit memelukmu diam-diam. Sebab, tidak semua orang dipanggil. Hanya mereka yang hatinya ingin kembali yang akan terus dipertemukan. Yuk, isi kolom komentar dengan angka 77 sekali lagi. Bukan cuma simbol, tapi ini adalah bentuk nyata dari komitmenmu untuk terus menjaga energi positif, baik dalam hidup maupun dalam ibadahmu. Karena sejatinya, keistiqomahan itu bukan perkara gampang. Banyak orang yang bisa mulai, tapi tidak semua orang bisa bertahan. Dan disinilah kita akan membahas bagian yang paling menantang. Bagaimana cara menjaga bara semangat duha agar tetap menyala, bahkan ketika hati sedang redup. Karena siapapun yang sudah pernah istiqomah pasti tahu rasanya. Ada masa-masa semangat itu menyala-nyala, tapi ada juga saat di mana kamu merasa kosong, malas, jenuh, tidak tahu harus mulai dari mana lagi. Lalu bagaimana caranya agar tetap bertahan? Agar tetap datang menyapa Allah meski suasana hati sedang keruh. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, sadari bahwa rasa jenuh itu manusiawi. Jangan terlalu keras menyalahkan diri saat kamu merasa berat. Kamu bukan mesin, kamu manusia. Dan manusia itu memang punya gelombang iman. Kadang naik, kadang turun. Yang penting adalah jangan menyerah pada turunnya. Biarkan iman turun sebentar, tapi jangan biarkan dia tenggelam. Kalau kamu hari ini belum bisa 2 rakaat, coba 1 rakaat. Kalau hari ini belum sempat karena pekerjaan padat, maka ganti dengan istighfar yang lebih banyak. Karena yang dinilai bukan cuma jumlah rakaatmu, tapi juga keteguhan hatimu untuk tetap mencoba. Kita seringkali gagal karena terlalu idealis di awal. Mau langsung sempurna, langsung banyak, langsung fokus. Padahal istiqomah itu dibangun pelan-pelan. Mulai saja, meskipun sedikit. Karena Allah lebih mencintai amalan yang kecil tapi konsisten, daripada yang besar tapi putus-putus. Kedua, bangun suasana yang mendukung ibadahmu. Kadang semangat kita redup bukan karena kehilangan niat, tapi karena lingkungannya tidak mendukung. Coba lihat sekitarmu. Apakah kamu punya teman yang sama-sama semangat menjaga duha? Apakah kamu follow akun yang bisa mengingatkanmu tentang ibadah? Apakah playlist YouTube-mu dipenuhi hal-hal yang memotivasi atau justru membuat lalai? Lingkunganmu punya pengaruh besar. Kalau kamu terus mengisi hari-hari dengan hal yang kosong, maka hatimu pun akan terasa hampa. Tapi kalau kamu isi dengan ilmu, dengan kisah inspiratif, dengan kalimat pengingat, maka itu bisa jadi pupuk bagi imanmu. Buat lingkungan yang bersih. Dekatkan dirimu pada orang-orang yang juga sedang belajar mendekat kepada Allah. Karena semangat itu menular, dan kebaikan itu mengalir lewat pergaulan yang baik. Ketiga, ubah niatmu menjadi lebih mendalam. Kenapa banyak orang berhenti di tengah jalan? Karena niat awalnya masih terlalu dangkal. Mereka niat sholat duha hanya karena ingin kaya, ingin cepat dapat rezeki, ingin punya rumah, ingin lulus ujian. Tapi saat semua itu belum dikabulkan, mereka mulai lelah. Mulai merasa buat apa, mulai berpikir bahwa duha tak ada manfaatnya. Padahal mungkin Allah sedang menunda jawaban karena dia ingin niatmu tumbuh. Ubah niatmu, jadikan duha sebagai bentuk cinta, sebagai cara untuk berterima kasih karena masih diberi pagi yang indah. Jadikan duha sebagai waktu khususmu untuk bicara dengan sang pemilik waktu. Bukan cuma untuk minta ini itu, tapi untuk sekadar menyapanya. Kalau kamu sudah menjadikan ibadah sebagai ekspresi cinta, maka kamu akan tetap datang, meski tak diberi apa-apa. Dan disitulah cinta sejati lahir. Keempat, catat perjalanannya.
Jadikan jurnal imanmu. Cobalah ambil satu buku kecil, atau buka notes di HP. Setiap kali kamu selesai duha, tulis apa yang kamu rasakan. Tulis doa yang kamu panjatkan. Tulis rasa syukurmu hari itu. Lalu baca kembali seminggu kemudian, sebulan kemudian, setahun kemudian. Kamu akan kaget melihat betapa banyak hal yang telah berubah. Kadang kita tidak sadar bahwa Allah telah mengabulkan satu persatu doa kita, karena kita lupa pernah memintanya. Jurnal iman akan membantumu tetap semangat, karena setiap tulisanmu adalah saksi bahwa kamu pernah bertahan di masa sulit. Pernah sujud saat hampir menyerah. Pernah menangis saat tak punya siapa-siapa. Dan saat kamu baca kembali, kamu akan tahu bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Kelima, jadikan duha sebagai momen spesial, bukan kewajiban yang membebani. Seringkali kita gagal istiqomah karena menganggap ibadah itu beban. Padahal kalau kita balik cara pandangnya, duha bisa jadi me time terbaik. Pilih tempat yang tenang, pakailah pakaian terbaikmu, wangi-wangian kalau perlu, ambil air wudhu dengan pelan-pelan, sholat dengan niat ingin bertemu dengan Allah. Bayangkan kalau kamu mau bertemu seseorang yang kamu cintai, kamu pasti bersiap-siapkan. Maka lebih dari itu, kamu sedang bertemu dengan zat yang mencintaimu tanpa syarat. Kalau kamu sudah merasakan kenikmatan itu, maka kamu akan rindu untuk melakukannya setiap hari. Keenam, jangan pernah ukur hasilnya dari dunia semata. Ini yang paling penting. Keajaiban duha bukan cuma soal naiknya penghasilan, atau naik pangkat, atau dagangan yang laris, tapi juga tentang damainya hati, tentang jiwamu yang tenang, tentang kebahagiaan yang tak tergantung pada saldo rekening. Kalau kamu istiqomah duha, lalu tidak langsung jadi kaya, jangan langsung kecewa. Karena bisa jadi Allah sedang menghindarkanmu dari rezeki yang tidak berkah. Bisa jadi Dia sedang mengatur sesuatu yang lebih besar, tapi waktunya belum sekarang. Ingat, burung-burung pun diberi rezeki setiap pagi, bukan dengan menunggu, tapi dengan terbang dan bergerak. Dan duha adalah sayapmu untuk bergerak dengan tenang. Sahabat ilmu langit, setiap langkahmu menuju sajadah itu tidak pernah sia-sia. Setiap pagi yang kamu sisihkan untuk menyapanya adalah investasi langit yang tak ternilai. Jangan pernah menyerah, karena istiqomah itu pahit di awal, tapi manisnya akan kamu rasakan sepanjang hidup. Kalau hari ini kamu merasa gagal, maka besok adalah kesempatan kedua. Kalau hari ini kamu lelah, maka istirahatlah sebentar, lalu lanjutkan. Karena Allah tidak melihat siapa yang paling banyak, tapi siapa yang paling bertahan. Teruskan perjuangan ini, karena duhamu bisa jadi adalah pelindung dari hal buruk yang belum kamu tahu. Dan kelak, ketika kamu menoleh ke belakang, kamu akan tersenyum melihat betapa sholat duha telah menyelamatkan banyak hal dalam hidupmu. Mari kita tutup bagian ini dengan satu kalimat yang mungkin bisa jadi doa kita bersama. Ya Allah, bimbing aku agar bisa mencintaimu, sebagaimana Engkau mencintaiku tanpa syarat. Terima kasih telah membersamai kami dalam 3 bagian perjalanan ini. Jika kamu merasa video ini membawa manfaat, jangan biarkan berhenti di kamu. Sebarkan, bagikan, ajak orang lain ikut merasakan manisnya istiqomah dalam sholat duha. Dan jangan lupa, tulis angka 77 sekali lagi di kolom komentar. Biar langit tahu bahwa masih ada hambanya yang ingin terus terhubung, sekecil apapun caranya. Kita akan bertemu di video ilmu langit berikutnya, dengan tema yang tak kalah menyentuh dan membuka mata. Karena hidup ini terlalu singkat untuk dijalani tanpa cahaya dari langit.